Heru Budi membawa Jepang dan Inggris di MRT Jakarta. Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta datang ke KTT G20 Bali. Tanpa harus mengisi formulir pendaftaran kehadiran, Heru datang dengan senyap agar mantan gubernur yang katanya diundang KTT G20 itu bisa menyampaikan pidato dengan tidak terganggu. Heru Budi datang bukan untuk berpidato, ibarat kucing mengajari singa mengaum. Heru datang untuk bekerja dan mencari celah kemungkinan terjalinnya kerjasama dengan negara lain, khususnya yang berkaitan dengan pembenahan dan penataan kembali kota Jakarta. Heru tidak mencari panggung, tapi sedang membawa harapan warga Jakarta di KTT G20, terutama demi mengembalikan Jakarta menjadi kota yang tertata dengan baik sepeninggalan Anies. Berita kedatangan Heru Budi Hartono di KTT G20 Bali langsung mengendalikan hadirnya Anies di forum itu. Di forum pimpinan dunia itu, Heru Budi menandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan kerjasama pembangunan moda raya terpadu dengan Jepang dan Inggris. Sebuah upaya Pemprov DKI Jakarta di bawah Heru Budi untuk mengubah cara pandang warga Jakarta tentang betapa nyaman, efektif, dan efisien penggunaan fasilitas transportasi umum. Pantulan positif dan kesepahaman kerjasama pembangunan MRT adalah berkurangnya volume penggunaan kendaraan pribadi karena berpindah ke moda transportasi umum yang terintegrasi ke beberapa tempat tujuan, tentu saja dengan mengutamakan peningkatan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum. Kurang lebih hanya 2 tahun waktu yang dimiliki Heru Budi untuk membangun dan mengembalikan kekayaan Jakarta, waktu yang sangat terbatas untuk mengobati banyak luka luar dalam yang dicerita Jakarta. Tapi berbagai gebrakan yang ditunjuk Heru Budi benar menelanjangi keterbatasan kemampuan bekerja gubernur sebelumnya. Dengan langsirnya Anies, satu persatu program Anfaedah di DKI mulai terangkap ke publik, membuat mata terbelalak tak percaya. Ternyata selama ini apa yang buzzer blow up untuk mencitra Anies berhasil membuat maju kotanya, bahagia warganya di berbagai media online dan media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau warga Jakarta mau jujur mengatakan, selama ini mereka hanya terbuai retorika program imajiner yang tampaknya baik tapi hanya khayalan. Hanya sebagai saja yang diuntungkan oleh gubernur, yaitu kelompok dan ormas pendukungnya mendapat kebentukan dari dana hibah dengan jumlah yang terbilang tidak kecil. Sementara secara umum, masyarakat yang benar-benar membutuh perhatian mulai terabaikan. Masyarakat yang menderita karena kebanjiran semakin was-was di saat masuk musim hujan. Mereka hanya bisa pasrah pada keadaan. Harapan normalisasi atau naturalisasi sungai agar segera dilakukan malah hanya menjadi perdebatan tanpa tindakan. Parahnya lagi, harus melalui keputusan pengadilan baru mau bergerak melakukan pengerukan. Harapan masyarakat memiliki rumah-rumah hanya mimpi kelam yang tidak akan pernah terwujud sepanjang hidup. Hunian DP 0% hanyalah sebuah prank bagi warga. Mereka memberikan suaranya dalam pilih-pilih pilkada. Itukah yang namanya membuat maju kota, bahagia warga? Atas dasar tidak teratasi berbagai permasalahan Jakarta itu, maka tepat jika dipilih sosok pemimpin kemampuan bekerjanya jauh di atas. Tentunya agar pilihnya permasalahannya agar terselesaikan di warga mulai menemukan kebahagiaan kembali. Pasti Heru Budi ini melakukan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan Presiden Jokowi yang diberikan. Program Anfaedah di era Anies segera saja disudahi. Anggarannya dialihkan untuk pendanaan program lain yang langsung menyentuh kebutuhan utama warga. Oknum-oknum yang tidak kompeten dicukupi kerjanya, digantikan yang benar-benar menguasai bidangnya, agar tidak menghambat pencepatan pemulihan Jakarta. Wajah Jakarta dikembalikan, termasuk penghijauan kembali kawasan Monas yang sebelumnya diacak oleh Heru karena perhitungan tempat penyelenggaraan Formula E. Heru Budi tetap bekerja meskipun banyak kritik persoalan setengah nyinyir dari yang merasa dirugikan oleh keberadaan sebagai PJ Gubernur DKI. Dia tidak peduli suara-suara sumbang yang melemahkan. Kebetulan warga Jakarta lebih penting untuk segera terpenuhi. Normalisasi sungai dengan pengerukan harus segera dilakukan agar setidaknya titik-titik genangan air cepat surut dan warga berkurang rasa khawatir akan kedatangan banjir. Keberadaan Heru sebagai DKI 1 dengan berbagai gebrakan pekerjaannya menjadi harapan bagi seluruh warga Jakarta, sekaligus mengembalikan harapan yang selama ini hilang. Dan semoga saja untuk waktu selanjutnya warga bisa membedakan mana pemimpinnya hanya mau berbicara dan mana yang benar-benar bisa bekerja. Jangan sampai terkena prank untuk kedua kalinya.